Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Alvando Pratama akan coba untuk menjelaskan proses dari pengoperasian PLTU batubara. Sebelum kita untuk pengoperasian peralatan, yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah seperti checklistnya boiler, checklistnya turbin, untuk SOP dari startup boiler, turbin, serta untuk handbook operator dan catatan kecil lainnya yang kita miliki selama pengoperasian, agar pada saat melakukan startup kita tidak mengalami kesulitan. Start lubrikasi oil. Sebelum kita melakukan start lubrikasi oil, kita perhatikan dulu level MOT. Setelah level MOT memenuhi, kita perhatikan untuk jalur yang akan dilewati oil. Dan setelah kita pastikan semua ready, kita akan start oil smoke detector. Setelah itu kita lanjut untuk start AC oil pump, dan kita aktifkan untuk interlock DC oil pump setelah AC oil pump dinyatakan normal. Selanjutnya kita akan mengoperasikan start jetting oil pump, dan kita lanjut untuk mengaktifkan JOP yang standby. Setelah itu kita running untuk turning gear. Start fuel pump antara A atau yang B, dan kita perhatikan untuk kenaikan pressure-nya dapat kita atur dari MOV sirkulasi, sehingga untuk pressure bisa kita jaga sesuai dengan SOP-nya. Start circulating water pump. Untuk startnya kita pastikan dulu level absorbing di kondisi normal. Setelah itu kita lakukan untuk open, suction, dan discharge pada water box sisi A dan sisi B. Kemudian kita lanjut untuk open MOV, return cooling fan. Setelah kita open, barulah kita lanjut untuk open suction pada CWP. Setelah itu kita cek untuk kondisi permit. Apabila permit sudah terpenuhi, maka kita dapat untuk melakukan start CWP itu sendiri. Start CWP kita start yang A. Setelah untuk di start auto open, maka kita lanjut untuk pengecekan interlock pada yang B sudah standby belum. Start open cooling, open MOV inlet dan outlet strainer. Pastikan manual valve inlet dan outlet generator air cooler dalam posisi open lokal. Open untuk suction OCWP. Open 45% untuk outlet AE-nya, dan pastikan permit untuk start OOCWP terpenuhi. Setelah terpenuhi start OCWP, pastikan di start open 100%. Dan selanjutnya untuk lubrication system dan vakum generator di open sesuai dengan kebutuhan pada temperatur. Start close cooling. Pastikan level OCCW tank dalam kondisi normal. Open untuk suction CCWP. Open inlet dan outlet pada HE CCWP. Pastikan permit untuk start CCWP terpenuhi. Setelah terpenuhi start CCWP, dan pastikan di start open 100% di lokal. Setelah OCCWP yang asal dinyatakan normal, dapat kita naikkan interlock pada CCWP yang B. Start condensate pump. Pastikan level hot well di kondisi normal. Kemudian open CV untuk pengisi hot well sesuai kebutuhan, atau bisa kita auto. Pastikan bypass clean seal kondensor full open, dan pastikan bypass LP heater full open. Open spray to flash tank.
1 dan 2 sebesar 50%. Kemudian pastikan permit start condenser pump terpenuhi. Open circulation CP 100% atau di atas 85% sesuai dengan permit. Kemudian dinyatakan terpenuhi, kita start untuk condenser pump. Setelah condenser pump start dan di lokal pastikan aman, pastikan discharge open 100% untuk yang sisi A. Kemudian kita aktifkan interlock CP B yang standby. Pastikan MOV pada line bypass condensate water system telah open. Start feed water pump. Untuk terlebih dulu kita pastikan level pada aerator sudah di normal, itu di atas 1600. Kemudian kita open untuk suctionnya BFV. Setelah kita open, maka kita pastikan untuk sisi discharge masih dalam kondisi full close. Kemudian kita lakukan untuk pengecekan permit apakah sudah terpenuhi, dan kita pastikan tidak ada terdapat alarm pada permit. Kemudian kita lanjut untuk melakukan pengecekan pada line yang menuju ke steam drum dengan cara kita koordinasi dengan lokal. Kita pastikan MOV sudah open di lokal. Kemudian kita lanjut untuk persiapan start pada BFV. Untuk semua setelah ready, kita pastikan di lokal dan di CCR, maka kita lakukan start pada BFV dengan cara klik start, dan kita pastikan untuk sisi discharge akan otomatis open. MFT reset atau main oil filter pada boiler kita pastikan sudah di reset dan dalam kondisi off semua agar tidak mengalami proses start fan. Setelah interlock pada fan sudah dinyatakan aktif, maka kita masuk untuk persiapan start fan dengan melihat kondisi permit apakah sudah terpenuhi atau terdapat alarm. Jika sudah, kita lakukan reset agar semua kondisi normal. Untuk selanjutnya kita lakukan untuk pengecekan sisi inlet dan outlet dalam kondisi full close. Maka dapat kita lakukan untuk start ED fan. Setelah normal, kita lanjut untuk pengecekan outlet dari AP fan. Kita pastikan sudah full open di 30%. Lanjut untuk persiapan start. Dan selanjutnya kita lanjut untuk start PA fan, dan kemudian kita lanjut untuk start SA fan dengan kita lakukan cara yang sama dengan pengecekan sisi outlet dan inlet dalam full close. Untuk itu kita lanjut untuk pengaturan udara bubbling dengan cara kita menaikkan udara bubbling penambahan pada PA fan dengan memperhatikan untuk pressure furnace serta kenaikan bubbling. Untuk kenaikan pressure furnace dapat kita kontrol dengan menggunakan ED fan agar pressure furnace terjaga di kondisi minus. Start unbed. Yang pertama kali kita lakukan ialah open untuk MOV supply pada ISD. Kemudian kita lakukan untuk open MOV returnnya sesuai dengan pressure yang kita inginkan. Setelah pressure kita inginkan tercapai, maka dapat kita lakukan untuk start unbed nomor 1 dengan cara klik start. Kemudian akan muncul indikasi pada detektor. Setelah running, kita pastikan dengan operator lokal untuk kondisi api di lokal apakah sudah hidup atau belum. Kemudian kalau dinyatakan hidup, kita lanjut untuk underbed nomor 3. Apabila terdapat alarm, dapat kita lakukan reset. Setelah alarm indikasi hilang, maka dapat kita lakukan start. Kemudian kita konfirmasi dengan lokal kembali.
Setelah unbed running, dapat kita pantau pada parameter kenaikan temperatur di sisi windbox yang bertujuan untuk menjaga refractory yang terdapat di windbox dengan batasan di bawah 900 derajat Celcius. Apabila bed temperatur sudah mencapai 540 derajat Celcius, dapat kita persiapkan untuk start feeder dengan cara mengecek permit pada masing-masing cool feeder. Setelah permit terpenuhi, dapat kita lakukan untuk start pada cool feeder dengan cara open MOV pada sisi outlet. Kemudian kita start untuk motor pada cool feeder dengan cara kita naikin speed dengan perlahan. Setelah itu kita perhatikan untuk kenaikan rate temperatur serta bed temperatur. Setelah temperatur pada final separator atau MST tercapai di 150 Celcius, dapat kita lakukan heating line auxiliary dengan cara kita open pada bypass main steam. Selanjutnya dapat kita lakukan untuk heating di auxiliary system dengan cara drain from main steam kita open, dan kita lanjut untuk open inlet dan outlet from main steam to auxiliary steam feeder. Kemudian kita lanjut untuk open CV1 dengan ajas 5%, kita lanjut untuk open CV2 perlahan 2%, dan kita jaga untuk menaikkan pressure dan temperatur auxiliary steam feeder di mana batasan 1,5 MPa dan 259 derajat Celcius. Kemudian lakukan full open pada MOV keluaran auxiliary feeder to clean seal dengan open CV nomor 1 kurang lebih 5%, open CV nomor 2 to clean seal 5% sesuai kebutuhan, dan pastikan spray foam kondensat dan filter posisi close. Selanjutnya dapat kita lakukan change over line bypass to main steam kondensat system to derator dan feed water system. Langkah selanjutnya kita open drain seal untuk menekan temperatur. Kemudian kita naikkan temperatur dan pressure dengan cara bertahap, dengan cara membuka CV to drain seal. Kemudian kita lakukan start drain seal fan. Untuk selanjutnya kita open drain from main steam to drain seal. Pastikan level separator normal, kemudian pastikan alarm kondensat terrilis normal, open sealing vacuum brake di lokal, kemudian close vacuum brake. Setelah itu kita lakukan start vacuum pump dengan memperhatikan suction vacuum pump full open. Langkah selanjutnya dapat kita lakukan change over bypass mainline to condensate sistem, yang mana untuk kita lakukan terlebih dahulu open pada sisi outlet di LPH. Kemudian kita lanjut untuk sisi inlet. Setelah sisi outlet dan sisi inlet open, maka kita lakukan juga pada outlet APH dan sisi inlet APH. Setelah bed temperatur tercapai, kita lakukan cut off pada unbed. Setelah melakukan cut off, dapat kita lakukan untuk penambahan bahan bakar yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dari bed temperatur. Untuk menambah, kita perhatikan pressure furnace. Apabila minus, kita tambah pembukaan ED fan. Kemudian kita tambah untuk udara bubbling agar tidak terjadi tumpukan batu bara. Setelah itu kita perhatikan untuk kenaikan main steam dan main steam pressure. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan start sirkulasi pada air oil pump dan aktifkan interlock yang standby. Kemudian lanjut untuk start air oil dan aktifkan interlock yang standby apabila dinyatakan normal. Kemudian kita pastikan untuk pressure normal di atas 13,5 MPa. Langkah berikutnya dapat kita perhatikan untuk temperatur inwal pada mesin turbin untuk menentukan kondisi saat kita start turbin.
Langkah selanjutnya dapat kita lakukan rolling turbin. Sebelum rolling turbin, dilakukan dulu proses latching dengan cara klik trip reset, kemudian lakukan reset, amati indikator perubahan pada latch off menjadi latch reset, kemudian klik OPT auto, kemudian run, maka MSV pada turbin akan auto open. Setelah rolling dapat kita lakukan untuk close eksitasi. Setelah itu kita perhatikan tegangan yang muncul pada pembacaan parameter. Lakukan pemilihan jalur bus, yaitu bus A, bus AB, dan bus B. Setelah ASS on, dapat kita lakukan request sinkron dengan cara kita memperhatikan indikator request sinkron telah berwarna hijau. Selanjutnya dapat kita klik tombol sinkron. Untuk selanjutnya kita memperhatikan MW yang muncul pada saat kita sinkron. Ada MOV exhaust venting di pinot separator. Setelah rolling 3000 rpm, maka dapat kita lakukan in service pada ekstraksi 3-7. Setelah beban di 30% atau kurang lebih 30 mW, maka dapat kita lakukan open ekstraksi nomor 1 dan nomor 2. Maka langkah selanjutnya dapat kita lakukan untuk monitoring vibrasi turbin, thermal expansion joint, differential expansion joint HP dan LP, serta axial dan eksitasi pada turbin itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.